selama 6 bulan nangis terus di pondok. 6 bulan? Wow. Iya. Biasanya Banyak aja maunya kan gitu kan. iya. Pertama kangen, bilangnya kangen, ujung-ujungnya betul, juga betul. pasti. Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Santri. Kali ini saya sudah bersama salah seorang bintang tamu. Siapa dia? Ini adalah Atika Hapsari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Gimana host sendiri? Host selalu luar biasa. Saya selalu luar biasa karena memang ya sebetulnya memang suka ngobrol sama orang begitu ya. Jadi kenapa sih sulit banget untuk diajak podcast? Itu saya negosiasinya agak panjang. Bahkan sebelum podcast ini berdiri saya sudah negosiasi begitu. Apa ya? Ya ngerasa kayak gimana ya? Kayaknya cuman iseng-iseng gitu kan. Kayak cuman bercanda. Ayolah gitu barengan kita podcast katanya gitu kan. Ya, seorang Atika gitu kan, ngapain diundang ke situ gitu. Jadi kayak cuman temore doang sih gitu. Jadi kan sebetulnya kita kan baru ya kenal itu kan. Sebelum saya ke Kalimantan kita pernah berhubungan meskipun secara virtual. Berhubungan dalam konteks ya kita pernah ketemu WhatsApp gitu group, ya. WhatsApp group video call. Iya betul. Jadi waktu itu kita ketemu pertama kali melalui virtual. Dan sejak saat itu sebetulnya saya sudah sampaikan ide gitu kan. Iya, Yuk, jadi saya mau ke Pontianak nih, yuk kita bikin podcast gitu loh. Meskipun podcastnya belum ada gitu kan. Iya, makanya kan dikirain cuman kayak ya cuman basa-basi doang gitu kan. Kalau memang beneran ya udah ayo gitu kan. Tapi kayaknya apa sih ini kayak ngeledek gitu. Jadi dikiranya emang Ya cuman kayak nggak serius gitu ya. ya bercanda-bercanda doang Iya, gitu iya, kan iya, biar iya. akrab gitu. Iya. Padahal sebetulnya memang sejak awal ketemu di WhatsApp grup itu, saya melihat bahwa Atika Hapsari ini memang punya pesona berbeda begitu ya. Wow, apa itu? Enggak, ini artinya itu Anda cukup viral juga sebetulnya Wow, begitu. viral ya. Iya. Tapi iya memang kebetulan beberapa teman itu sering ngobrolin begitulah. Bu ketua begitu, ketua IPPNU. Wah, ini siapa begitu loh. Oh iya. Iya, Anda ini ketua IPPNU Kota Pontianak ya, cabang berarti ya. Benar. Sudah berapa lama? Tahun 2000 berapa sih? Tahun lalu terpilih. Dan tahun lalu juga udah pelantikan. Jadi udah 1 tahun berjalan. Ya. Masa jabatannya periodenya 2 tahun. 2 tahun. Cabang itu ya. Kalau IPPNU itu 2 tahun. Berarti Di cabang. konferensi masih tahun depan. Maret 2021. Iya, 2021 baru konferensi. Jadi nanti baru berganti kepengurusan begitu ya. Ya. Ya, jadi saya agak bingung juga sebetulnya. Cuma nanti kita mengalir saja ngobrol banyak hal. Oke, siap. Sepertinya ada beberapa hal yang bisa saya tanyakan begitu loh. Tapi yang pertama nih sebetulnya saya ingin bertanya tentang ini. Pengalaman di pesantren lah. Kita ini kan sebelumnya saya itu kan podcast kami itu sebelumnya bersama Kiai Haji Abdul Salam. Jadi beliau itu kan santri agak senior. Iya. Mau bilang agak kuno nanti takut gimana gitu kan. Tapi Soalnya nonton lagi. Kita ini kan bisa dibilang hampir satu angkatan begitu ya. Ya cerita pengalaman dong selama nyantri. Pengalaman apa ya? Oh ya, mondoknya dulu Nyantrinya dulu di Bogor. di Bogor. Jadi kayak apa ya, dibilang masih terlalu kecil buat jauh dari orang tua tuh. Memang benar karena ya saudara-saudara sendiri itu kan, saudara-saudara saya tuh mondok juga itu tapi lulus SMP. Jadi Terus kamu?
lulus SD. Oh, lulus SD. Diantar bapak dulu ke sana itu. Oh, diantar Bapak. Jadi Ibu? enggak Nggak ikut. ikut. Pertama kalinya ke sana ya ngerasa masih kecil ya, orang lain bisa sekolah umum gitu di luar Iya, gitu iya. kan, sedangkan saya tuh harus jauh gitu dari orang tua. Ya enggak apa sih, jadi pengalaman juga buat saya sendiri. Punya trauma nggak sih? Ketika enggak, maksudnya kan usia saya itu nyantri sejak kelas 6 SD. Masuk pesantren itu kelas 6 SD. Tapi itu karena memang saya yang minta. Itu pun kenapa saya menganggap bahwa biasa saja, karena jarak rumah saya dengan pesantren itu hanya sekitar, kalau perjalanan pakai naik sepeda motor itu sekitar 40 menit. Jadi bisa dibilang relatif dekat begitu loh. Sementara kamu kan nyebrang pulau. Iya, nyebrang pulau. Nah, punya trauma nggak sih dari umur sekian, umur lulus SD kemudian masuk pesantren, itu gimana perasaan seorang anak kecil yang tentu masih senang bersama orang tua, main-main sama teman-teman gitu loh. Ya pastinya nangis ya, apalagi itu kan waktu itu perginya naik kapal sama bapak. Oh iya, kan, betul. Saat orang-orang pergi ke Jakarta, tapi kan memang ke Jakarta dulu kan jurusannya kan, karena di Bogor. Jadi ngelihat orang-orang di kapal itu have fun gitu kan sama keluarga, sama teman-teman gitu buat liburan ke Jakarta, sedangkan aku tuh nangis gitu kan. Ingat waktu di pelabuhan ngelihat Sama mama, ibu. iya ngelihat mama sama yang lain itu dari bawah gitu cuman dada gitu kan, nangis Iya, buat iya, say iya, goodbye gitu, nangis. Duh, ini kok udah nambah mabuk lautnya lagi kan, udah sama bapak doang gitu. Jadi apa ya, sebenarnya ya sedih pastinya kan. Ya pasti Terus sedih. selama 6 bulan nangis terus di pondok. 6 bulan? Iya. Wow. Biasanya ya kalau cowok sih, teman-teman laki-laki saya itu ya rata-rata ya paling sekitar 1 minggu atau paling lama 1 bulan begitulah. Iya, 6 bulan pertama tuh nangis terus, saya enggak bisa pokoknya minta Minta pulang. nelpon terus, apa-apalah sebagai jadi alasan gitu kan, pengen pulang, pengen ini. Tapi Akhirnya tuh enggak sih, jadi mikirnya udahlah, apa gunanya coba nangis juga kan, pulang juga enggak bisa, masih lama. Betul, gitu, betul. jadi mikirnya udahlah, jadi semacam kayak ya udah sih jalanin aja gitu kan, enggak ada ruginya juga gitu. sebetulnya kalau menurut kamu umur sekian itu umur berapa sih? Lulus SD itu umur Berapa ya, 12? 6 ya sekitar 12. 12-an 12 13 begitu ya. 2008. 2008. Sebetulnya kalau menurut kamu umur sekian itu apakah sudah layak dalam tanda kutip masuk pesantren gitu loh? Apakah masih terlalu dini? Karena kan sekarang perkembangannya sudah berbeda begitu loh. Layak menurut aku sih, karena apa ya tergantung dari pembawaan dirinya juga, Tergantung pribadinya juga. pribadinya juga gitu. Jadi kalau saya sendiri itu kan ya karena ditawarkan yuk mondok katanya gitu kan, di mana, di Bogor, oke lah, habis itu kita mengiyakan gitu. Jadi kita yang mengiyakan, kenapa kita nggak bisa ngejalanin Iya, gitu. iya. Tetapi kan anak umur segitu kan keputusannya itu memang kadang tidak berlandaskan apa-apa. Iya. Namanya anak masih lulus SD begitu. Kadang kan. ada masuk tertentu kayak yang pertamanya itu kan kapan lagi gitu kan, belajar iya. jauh dari orang tua gitu tuh. Iya, iya, Kayak iya, sekedar iya. cari pengalaman sebenarnya jadi gitu. Tapi kadang ada juga yang ya nanti habis pulang dari pondok saya nanti bapak belikan ini kan, Kayak ada juga ya. dijanji-janjikan gitu ya. Ada. Tapi kalau saya tuh enggak sih, Enggak ya? enggak dijanji-janjikan kayak gitu. Ya cuman ditawarkan, mau enggak mondok di Bogor, kalau iya ya udah gitu. Terus akhirnya setelah 6 bulan betah di pesantren, berapa lama di pesantren? Cuman 3 tahun sih waktu SMP doang. Jadi lulus MTS itu langsung pindah lagi pesantrennya. Pindah lagi pindah pesantren. Iya. Pesantrennya terus pindah kemana tuh? Di Berpetualang. Tasikmalaya. Oh, Tasikmalaya, Jawa Barat. Iya. Di Riyadul Ya sama sih, Dakwah. Bogor juga Jawa Barat kan. Iya, tapi kalau di Tasik itu lebih jauh sih, 6 jam gitu dari Jakarta. Iya. Tapi kan Bogor, iya sih kan Bogor masuk Jawa Barat juga meskipun daerah Iya. Jabodetabek begitu loh. Tapi kan dia regionalnya Pak Ridwan Kamil begitu loh. Daerahnya Pak Ridwan Kamil. Kota angkot, kota hujan kok Bogor. Ya kota angkot, kota hujan. Ya saya pernah sih emang ke Bogor itu waktu itu nonton timnas Indonesia, timnas sepak bola. Iya. Jadi memang luar biasa sekali angkot-angkot di sana itu. Ya memang sangat mengesankan.
Di angkotnya. mana-mana klakson. Iya, betul. Terus di Tasikmalaya sampai lulus. Enggak sempat sampai lulus karena apa ya? Harus pindah lagi ke Pontianak. Masih lanjut nyantri atau Nyantri di Al Jihad. di Pesantren mana Al tuh? Jihad. Itu Sungai Jawi. Sungai Jawi. Iya. Itu dari kelas berapa tuh? Kelas 2 aliyah itu pindah. Berarti Di 2 Tasik tahun itu cuma di Tasik. 1 tahun. Oh, 1 1 tahun doang. Kelas 1 saja. Iya, Terus kelas 2 sudah masuk di sini. Iya. Sampai lulus. Sampai lulus. Berarti selama 6 tahun 3 punya 3 pesantren Iya. gitu ya. Jadi kalau pindah-pindah. iya, kalau seumpama lebaran ini kalau saja dekat pesantrennya Iya. dekat-dekat ini agak susah juga karena harus ke 3 kiai begitu kan. Begitu. Ya, menarik sih. Tetapi punya pengalaman yang istimewa nggak selama nyantri begitu? Pengalaman istimewanya kayak pernah pengen pulang gitu kan. Pengen pulang gitu kan. Nggak kuat rasanya gitu. Itu ketika di mana tuh? Masih Ya, di Bogor? Di Bogor itu yang ngerasa kayak udahlah pengen Ya, itu pulang kan gitu dapat. masa-masa sulit kan pasti. Iya, karena di ngelihat Bogor. teman-teman tuh kan ya yang tiap minggunya Dijenguk. dijenguk sama orang tuanya gitu kan. Terus bisa pulang enak gitu tuh. Sampai kadang aku bilang, udahlah pulang sendiri naik kereta gitu kan. Tuh kayaknya nekat banget jadi orang gitu Mau kan. kemana naik kereta? Pulang ke Jakarta kan ada kan. Oh, ada keluarga. saudara juga. Iya, di Jakarta gitu. Oh, iya. Jadi iya. kayak kok sempet nekat banget jadi orang gitu tuh kan. Terus akhirnya pulang tuh? Enggak Oh, dong. enggak. Kirain. Cuman kayak itu Bener-bener. ingin gitu kan, pengen udah pulang aja gitu. Ah. Tapi setiap tahun pulang ya? Pulang ke Pontianak. Pulang Tapi ke kalau Pontianak. liburan kenaikan kelas ya ke Jakarta. Kenaikan kelas itu Oh iya itu. Iya. Sekitar kan nggak lama kan kenaikan nggak lama. kelas itu kan paling 15 harian gitu ya. Iya. Bener. betul. Tapi kalau bulan puasa tetap libur kan? Tetap libur ke Pontianak. Libur pasti panjang pasti pulang tiap tahun pulang. Pasti pulang. Kok nggak nangis aku. Tapi saya punya banyak teman sih yang dia dari pertama mondok sampai boyong ya istilahnya angkat koper dari pesantren itu memang nggak pernah pulang ada. Jadi 6 tahun nggak pulang. Tapi cowok sih. Cowok. Wajar. Ya mungkin karena saya sendiri itu tidak merasakan itu, tidak merasakan bagaimana yang benar-benar jauh dari orang tua. Karena saya kan kadang, ya kalau pengen dijenguk, ya nelpon. Biasanya kalau nelpon itu sudah salah satu tanda uang habis gitu kan. Jadi langsung dijenguk, Itu santai. pasti kalau ada nelpon itu kalau banyak aja maunya kan gitu kan. Iya. Pertama kangen bilangnya kangen, ujung-ujungnya betul, juga betul. pasti duit lagi. Pasti duit. Ya, terus setelah nyantri 6 tahun, total 6 tahun ya. Iya. Total 6 tahun lanjut kuliah. Lanjut kuliah di Untan. Iya. Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Dan pada akhirnya setelah berapa tahun dari pesantren jadi ketua cabang nih? Setelah Keluar pesantren tahun? Ya, 2014. 2014. Sekarang 5 tahun setelah itu. 5 tahun setelah itu. Tapi memang berkarir dari ranting ya? Enggak. Langsung Iya, kan kalau cabang langsung gitu. Oh, langsung di cabang. Iya. Cuma sebelum jadi ketua jadi pengurus. Iya, jadi pengurus dulu. Karena biasanya kan ada syarat ketua itu harus pernah. Iya. Nah, ya. Sama Ya, saya kayak sebetulnya gitu juga di kurang situ. tahu sih. Iya, dan Iya, cuma so tahu aja karena memang ya pengalaman di organisasi saya sebelumnya ya begitu loh. Untuk jadi seorang ketua memang ya paling tidak 1 periode pernah jadi pengurus. Iya. Ya. Terus ini jadi oh ya saya sebetulnya agak ingin protes juga sebetulnya ya Protes tentang apa tuh? tentang ini. Kamu kan mahasiswa begitu kan? Ya. Kamu kan mahasiswa. Kenapa organisasinya pelajar begitu loh? Aduh. Enggak. Saya agak cerita dikit ya. Saya agak cerita dikit. Saya itu
di Malang dulu waktu kuliah itu salah satu orang yang kurang sepakat saja. Meskipun secara ideologis ya ini bagus-bagus saja untuk NU begitu. Tapi NU ini kan punya banom organisasi kemahasiswaan Ya, begitu loh. Sehingga kalau di kampus saya dulu itu memang ada IPNU IPPNU pengurus komisariat apa namanya? PKPT betul, PKPT perguruan tinggi. Saya kurang tahu kalau daerah di sini apakah memang ada di kampus ya. Hanya ada di Pontianak. Itu juga dari periode yang lalu sih. Iya, Itu. iya. Dibentuk oleh ketua yang dari sebelumnya saya gitu. Oh, nah dari itu saya memang salah satu orang yang kurang sepakat saja kalau IPNU harus masuk kampus. Seharusnya kan setelah begini, karena organisasi kemahasiswaan Banom NU yang organisasi kemahasiswaan juga kan kebutuhan kadernya juga lumayan. Artinya seharusnya menurut saya ya ketika pelajar ini diarahkan bahwa kalau kamu jadi mahasiswa nanti masuknya ke sini gitu loh kan. Kan Tapi- sudah resmi, PMI sudah resmi loh jadi Banom NU lagi di Muktamar Jombang 2016. Tapi ya. kan sebelumnya juga udah pernah menyatakan independen kan. Betul. Iya, betul. sebab itu bisa terbentuknya PKPT. Jadi atas keresahan itu juga ya. Iya, karena memang seperti itu. Saya- Kemarin juga kan sempat waktu kongres di Cirebon juga waktu tahun 2018 juga itu sempat dibahas. Sempat dibahas sama Pak Azwar Anas, Bupati Banyuwangi. Iya, betul-betul. Ya, itu ngebahas itu keresahan ya gimana nanti bentroknya IPNU PPNU di kampus. Terus pada akhirnya PKPT ini memang legal ya? Iya, legal. Legal dan dari pusat sudah ada begitu. Memang loh. ada Ya. sejak dulu. Iya, emang serius sejak dulu. Iya. PKPT sejak dulu. Saya kurang Memang tahu juga ada. loh sebetulnya. Iya, memang ada. Berarti memang di kampus saya itu sebelumnya memang baru hidup lagi mungkin ya. Baru hidup beberapa tahun sebelum saya masuk kuliah gitu loh. Jadi memang agak baru sebetulnya PKPT-nya. Terus Itu kan- pada akhirnya kan agak bentrok juga Iya. gitu loh. Memang seperti itu sih kadang permasalahannya di situ. Ya enggak bisa kita pungkiri lah kan, Iya, kita iya. PMI sama organisasi lain juga kan bisa kayak gitu kan, apalagi kita yang sekedar sama namanya gitu kan, bisa dibilang Betul, ideologinya betul. yang sama gitu. Tapi punya hubungan baik dong. Seharusnya punya hubungan baik. Kalau di sini Harusnya gitu. antara PMI dengan IPNU, PPNU, PKPT dan PKPT itu bagaimana hubungannya? Ya cukup Baik baik, kan ya? cukup baik Nah, gitu. betul, betul. Karena di sini PKPT itu cuma ada satu dan itu juga cuma di IAIN Pontianak. Oh, cuma di Untan nggak ada ya? Karena waktu tahun sebelumnya itu mau dibentuk di Untan, tapi kayak itu kurang setuju ketua komisariatnya gitu. Ketua Komisariat PMI-nya. Iya katanya itu saya juga nggak tahu Iya, ya, iya, gitu iya. sebelumnya. Terus selama pandemi nih kegiatannya apa aja nih Apa IPNU, ya? IPPNU nih? Ya waktu itu sih pernah sempat ngajain kayak ngaji fikih gitu kan. Virtual. Iya virtual. Heeh. Terus examiner gitu kan tentang kewirausahaan pelajar Iya. gitu. Tapi kayaknya kurang efektif karena ya pelajar di Kota Pontianak ini kan kayak yang kurang minat di organisasi gitu kan. Iya. Apalagi ya apa sih yang kita dapat gitu tuh kan, kayak memang maunya yang real gitu, hasil real. Apa yang didapat dari organisasi Iya gitu kan begitu, maksudnya? cuman ya terus kendalanya kan enggak semuanya orang tuh mau gitu kan. Kita aja yang kayak di Jawa kan semuanya harus berbayar, sedangkan di sini digratiskan juga kadang sulit. Oh iya iya kayak iya iya. gitu. Iya betul betul. Ya itu memang saya beberapa kali dengar cerita dari teman-teman di daerah gitu loh, bahkan memang agak sulit sih. Saya pernah ketemu dengan salah satu ketua tingkat kecamatan tuh apa namanya? PAC. PAC ya, Iya, PAC. anak cabang ya. Tapi dia Ansor, ketua PAC Ansor di Jombang, bahwa memang untuk di tataran daerah, di apalagi di kampung-kampung itu memang agak susah. Kalau kita di PMI itu enak, kayak buat seragam, ya teman-teman mau bayar, Iya. karena ya satu mereka juga tidak terbentur dengan kebutuhan sehari-hari di keluarga.
kemudian juga mereka memang punya kesadaran begitu loh. Tapi enggak cuma di Kalimantan sih, enggak cuma di kota Pontianak gitu, tapi ya memang dari pulau-pulau lain kayak Sumatera dan yang lain juga sama Keluhannya sih, keluhannya sama kayak keluhannya gitu. sama. Ya, Ya mungkin yang berbasis yang di Jawa aja kali kan, yang memang masih banyak peminatnya gitu. Ya mungkin ya, mungkin. Memang apalagi Jawa Timur kan. Ya memang tapi saya menyadari pentingnya ber-NU itu malah ketika jadi mahasiswa. Malah iya ketika di PMII begitulah. Menyadari pentingnya ber-NU demikian, berjuang atas nama NU. Ya baru setelah jadi mahasiswa dulu. Karena udah ngerasain feelingnya kan. Ya, kayak aku juga yes. gitu. Karena memang di pesantren kan kita hanya kemarin saya ngobrol sama Kiai Haji Abdus Salam itu, di pesantren itu kan memang hanya diajari hidup ber-NU, tapi tidak khususnya di pesantren saya tidak ada pendidikan formal ke-NU-an, sehingga memang tidak mengenal bagaimana struktur organisasinya. Jadi kita kenal-kenal sendiri pada akhirnya. Sama, saya juga ngerasain yang kayak gitu. Iya, iya. Ya gabung terus ngerasa punya feeling tersendiri, kayaknya enak gitu tuh kan. Ya udah makin semangat, makin kesini kok makin enak gitu. Ya udah akhirnya sampai kayak gini. Tapi gini, apakah seorang Atika Hapsari itu merasa punya feeling, dapat feelingnya itu setelah jadi ketua? Enggak, sebelumnya. Sebelumnya. Iya, sebelumnya. Karena kadang begini, saya melihat bahwa kadang teman-teman itu bukan tidak dapat feeling, tetapi memang kadang ada yang tersingkirkan. Oh, itu bentuk kekecewaan mungkin. Nah, itu sehingga ya feelingnya nggak dapet. Saya salah satu yang mendorong, harus saya akui bahwa salah satu yang mendorong saya untuk terus aktif dulu kan, Iya, aktif dulu. tidak kesadar, belum kesadar, Iya. itu karena saya jadi salah satu ketua, jadi ketua angkatan, jadi angkatan 2013 di rayon saya jadi ketua angkatan, dan itu yang memaksa saya untuk terus aktif di PMII. Memaksa. Iya, salah satu harus saya akui, dan saya jujur gitu loh bahwa itu salah satu yang memaksa. Dan ketika kemudian aktif dapat materi diskusi, ada satu momen yang oh iya ternyata penting ber-NU, begitu loh. Penting ber-NU, memperjuangkan nilai-nilai ke-NU-an itu penting di tataran mahasiswa, karena kan tantangannya memang besar sekali bahwa ada yang demikian kemudian ada organisasi mahasiswa yang memang ya begitulah. Iya, begitulah. Kita kan tahu sendiri lah. Kalau kata orang Jawa itu kan tonggo sebelah gitu ya. Artinya aku nggak tahu tuh. Tetangga sebelah begitu. Ya memang ya pada akhirnya saya bersyukur sih. Saya bersyukur bahwa ya saya sadar bahwa ber-NU itu penting begitu ya. Asik lagi. Asik, Kok seru. kata asik gitu. Seru. Ada banyak dinamikanya begitu kan. Ya ngomongin NU memang Luas luas panjang, sekali dan nggak ada selalu habisnya. seru. Nggak ada habisnya juga. Nggak ada habisnya, karena ya yang harapan terbesarnya ya tentu saya pribadi ya barang siapa yang mengurusi NU maka gimana itu Mbah Hasyim Asy'ari itu Akan dianggap santrinya. santrinya, dan barang siapa yang jadi santriku, nah, kan begitu itu kan. Iya. Apa? Itu lanjutannya itu apa tuh? Lupa Aku saya sendiri itu. lupa. Iya, ya yang penting itu sih. Sebetulnya berharap bahwa saya dianggap salah satu santri Mbah Hasyim Asy'ari. Amin ya Allah. Menarik sih, menarik. Tapi ada yang lebih menarik sebetulnya. Apa? Tentang isu-isu perempuan. Isu-isu perempuan. Iya, betul. Saya itu melihat kan karir perempuan itu kadang dimatikan oleh kondisi sosial masyarakat. Iya. Kadang Iya. kan ada kemudian stigma yang mengatakan masyarakat tertentu yang bilang bahwa ya perempuan ngapain kuliah sekolah tinggi-tinggi pendidikan tinggi-tinggi, toh pada akhirnya ngurusi dapur
Sumur, terus? Ya itulah. Nah, itu kan harus, kalau saja itu benar, kalau saja ini benar ya, maka menurut saya kita tidak akan punya orang seperti Bu Khofifah yang sekarang ya jadi gubernur begitu loh. Keren, orang keren. Keren ya? Iya, keren. Kota aku keren itu. Nah, sementara untuk seorang Atika Hapsari sendiri nih, perempuan tuh harus bagaimana begitu? Ya, apa ya? Tetap punya hak sih yang kayak gitu tuh. Nah, Tapi kan kita sadar juga kita ini perempuan, ada batasan-batasan juga yang harus kita tetap apa ya, tetap jaga juga, kayak misal peraturan dari rumah gitu, misal kita punya orang tua dan kita juga punya abang gitu kan, kakak Betul. laki-laki yang pastinya khawatir gitu kalau nah, kita betul. ya mana yang takut, yang gimana-gimana, takut konfliknya atau gimana, tetap kita apa ya, hargailah mereka, itu kan keluarga kita, wajar gitu Oke. kan, kita itu mereka itu khawatir ke kita. Terus batasan tersebut, Maksudnya kayak ini nih, misal jam keluarnya gitu oke, tuh, jam oke. keluar kan. Ah. Nggak mungkin dong kita tuh keluar-keluar gitu aja tanpa harus tanpa izin, Iya, tanpa izin, kemudian dan terus pulang sebelum jam 10. iya, itu. Ya mungkin beberapa teman-teman juga kan pasti ada yang punya kebebasan seperti itu dan beberapa juga yang nggak diperbolehkan. Ya, Ya termasuk ya anak IPPNU sendiri, kendalanya kalau kegiatan malam ya Kalau itu kegiatan gitu. malam Termasuk ya saya sendiri gitu. Ya, ya. Termasuk saya sendiri. ya artinya kan memang sebetulnya batasan itu kita sendiri yang menciptakan kan. Iya. Kita harus sadar diri, Sadar diri. termasuk salah satunya ya yang mempengaruhi kita menciptakan batasan itu kan sistem sosial begitu kan. Iya. Ya kita harus tahu bagaimana suasana sosial di sekitar kita Iya, begitu. begitu. Tapi kalau menurut kamu, masalah ini kan kita ngobrolin sering sekali di Twitter, di Iya. sosial media itu kan yang masalah salah pakaian. Oh, ya, terus What's your opinion? Agak ke Inggris dikit lah ya. Kamu kan kuliahnya bahasa Inggris. iya, ya. jadi salah Ya tapi pakaian. jangan banyak-banyak sih. Salah pakaian gimana ya? Enggak, kalau ada kasus pemerkosaan atau kasus pelecehan, kadang kan ada yang bilang bahwa makanya pakaiannya yang bener gitu, seolah-olah. Otak cowoknya aja kali yang ngeres. Nah, ini yang ingin sebetulnya. Artinya cara berpakaian itu tidak Tidak akan masalah. menghalangi Iya. laki-laki yang ingin melecehkan atau ingin melakukan pemerkosaan begitu ya. Iya, ya aku gimana ya? Kalau ditanya soal itu kurang itu sih, gimana bahasnya ya? Nah, tapi memang saya itu berpikir gini sih, ada batas di mana ruang privasi Iya. dan ruang publik gitu loh. Bagi saya perempuan siapapun itu, karena kita tidak hanya membahas perempuan di circle kita ya, atau perempuan-perempuan muslim saja ya, tetapi perempuan tetap menurut saya berhak atas tubuhnya sendiri dan berhak berpakaian apa saja. Iya. Dan ketika terjadi pelecehan, ya maka pelakunya tetap salah begitu Iya, loh. tetap salah. Apapun pembenarannya tetap salah. Tetap salah. Tetapi harus dipisahkan bahwa ini sumpama ya, saya selalu berbicara begini. Sumpama ada cewek pakai pakaian terbuka, agak terbuka, sah, oke? Sah, oke. Dan saya sebagai cowok genit, anggaplah saya cowok genit, kemudian melihat dia, Sah juga. sah juga. Iya. Saya tidak salah. Yang salah adalah kalau saya kemudian memperkosa dia atau Melakukan hal catcalling seperti ini, ya. atau ya pelecehan begitu ya. Itu saya salah. Karena saya sudah mengganggu dia atau melecehkan dia. Kadang saya berpikir begini juga. Kalau saya pulang ke rumah, saya membayangkan dia, maka itu juga sah. Meskipun ya salah secara ajaran agama begitu kan. Ya memang agak
agak rumit sih. Iya, rumit bahas kayak gitu kan. Iya Juga betul. kemarin juga yang sempat dibahas sama orang-orang tuh pas bulan puasa kok nggak salah ya, pelecehan seksual dalam bentuk verbal. Yang Ya chat-chat gitu, misal apalah, Oh, bahas apa iya. dengan modusnya apa gitu tuh. Jadi kalau menurut aku juga kadang apa ya, nggak akan mungkin sampai sejauh itu mungkin kalau perempuannya juga nggak mengiyakan. iya. Kayak misal ada sambutan khusus gitu kan, mungkin ya Anda mulai gitu kan ngechat apalah gitu-gitu kan. Oh iya iya iya. Tetapi kan memang ya tidak bisa di apa ya? Kadang Kita harus lihat dua sisinya juga sih betul, sebenarnya. kita harus melihat dua sisi bahwa bagaimana si laki-laki ya bagaimana si perempuan. iya. Makanya saya Meskipun kadang ada modusnya yang kayak ini nih ilmu gitu. nggak saya dalam hal ini sebetulnya agak sangat setuju sama statementnya. Saya pernah mengikuti pengajian Gus Baha itu yang bilang, jadi perempuan itu jangan sopan-sopan gitu loh. Perempuan yang baik itu yang tidak sopan gitu loh. Coba bayangkan kalau kita rumahnya di kampung, kemudian ada cowok tanya alamat rumah, terus kita jawab sopan, itu seketika pikiran laki-laki itu udah kemana-mana. Mbak, rumahnya ini di mana ya? Kalau kita jawab, oh ayo Pak saya antar gitu. Nah itu langsung kemana-mana memang. Coba. Maklum cowok tuh kan kadang ya, ya kalau memang makanya- cowok kadang ada yang salah tafsir juga. Meskipun kita tidak gebiak uyah ya istilahnya itu ya tidak semua cowok begitu loh. Iya, iya. Tapi memang ya kadang ya perlu tegas juga perempuan. Iya benar. Ya yang cowok juga dijaga pikirannya kan begitu. Sebetulnya Iya. kalau sama-sama ideal bagus, yang cewek paham situasi sosial, yang laki-laki juga menjaga pikirannya, maka tidak akan terjadi nggak akan terjadi yang kayak hal-hal gitu. seperti itu. Pelecehan kayak gitu nggak akan terjadi. Makanya kalau kita kalau cowok masuk ke tempat yang memang di situ tempat cewek-cewek yang berpakaian mini, ya memang tempatnya begitu loh. Iya, dan memang tempatnya. dan cowok nggak mungkin kan tiba-tiba melecehkan begitu loh. Ya memang ya harus sama-sama inilah. Paham lah Iya. sebenarnya. Tapi tidak Lihat juga sikon. tidak juga menyalahkan. Kadang memang cewek Sebenarnya selalu gimana disalahkan. gimana sikap kita sih, Ya. responnya kayak gimana gitu kan, dan kita ngelihat kondisinya kayak gimana gitu kan. Betul betul. Semuanya pasti ada sisi baik dan buruknya gitu. Ya. Ya memang semua kebaikan itu pasti apa ya? Apa? Pasti menciptakan keburukan di sisi yang lain. Iya. Itu sama saya dengar dari pengajiannya Gus Baha juga bahwa ketika doli ditutup itu kan baik dalam konteks agama kita setuju gitu Iya, loh setuju. bahwa lokalisasi ditutup artinya mengurangi maksiat begitu. Tetapi ini kan sudah menjadi sistem, akhirnya itu orang-orang di daerah doli yang Pak Haji itu Bingung. yang jualan buka toko itu bingung juga begitu loh. Penghasilannya Akhirnya dia menyesalkan penutupan doli gitu loh. merugikan dia. Merugikan dia. Sehingga tetap ada sisi buruknya. Setiap kebaikan yang kita lakukan ya ada sisi Ada sisi buruknya. buruknya tergantung. Dari sudut pandang yang lain, meskipun sudut pandangnya itu kadang ya sudut pandang yang agak jahat gitu ya. Ya penangkapan koruptor tentu tidak baik bagi koruptornya sendiri Iya. begitu kan. Pastinya. Iya, koruptornya. Saya minum dulu ya. Oh, silakan. Ini memang disediakan untuk diminum. Memang banyak hal yang mempengaruhi satu permasalahan begitu ya. Ya termasuk isu-isu perempuan itu memang juga tidak habis Tidak habis. untuk dibahas. Bahkan sekarang yang terbaru itu saya kemarin setelah ada fetish kain jarik yang bungkus-bungkus itu ngikutin nggak itu? Enggak, saya enggak ngikutin. Nah itu ada yang bungkus-bungkus, jadi intinya ya kayak Di mana dia itu? cowok. Di mana itu? Pelakunya cowok, dia mahasiswa UNESA kalau tidak salah, sudah di DO juga. Jadi dia itu gay, pelakunya seorang gay dan korbannya ya rata-rata laki-laki. Jadi dia itu kan modusnya itu dia
melakukan penelitian bagaimana respon seseorang ketika dibungkus. Itu bahasa yang dia gunakan kepada calon korban begitu loh. Akhirnya minta tolong karena di masa pandemi dulunya kalau menurut pengakuan beberapa korban di sosial media dulunya dia langsung bungkus langsung gitu loh. Dan biasanya nggak ada yang berani speak up soal itu. Tunggu ada satu Karena orang. iya betul, Iya. karena malu gitu Iya. kan. Kenapa korban? Ya memang Tunggu korban udah ya. satu ada yang Ada yang speak speak up, up, baru semuanya yang lain itu ikutan. Ya, betul. Akhirnya kemarin begitu. banyak yang mengakui bahwa oh ya Sama dengan yang di Jogja dibungkus. itu kan kayak gitu. Yang Yang- di UII itu katanya pelecehan seksual dalam bentuk verbal yang kayak pertama soal kajian ya soal ilmu-ilmu gitu. Dosen? Bukan, mahasiswa. Mahasiswa juga pelakunya. Itu kapan sih? Mahasiswa berprestasi itu loh di UII yang itu. Kapan itu isunya itu? S3 apa S2 ya dia ya di Monash University itu pelakunya itu. Monash. Di Australia. Iya. Karena senior saya juga temannya beliau gitu waktu di Australia gitu. Terus Jadi yang ngikutin juga gitu. Ya terkenal baik ya kayak gitu kan. yang Ya, terbaru tadi sempat lewat juga di TL Twitter itu. Kalau saya nggak ngikutin itu yang di Twitter karena di Twitter saya itu trendingnya ya anjay gitu kan. Oh iya, KPHI yang itu. KPHI itu masalah anjay, masalah anjay, itu anjay suruh gitu mau dilarang itu ya. Iya, sampai ada silsilahnya dari anjay kemana-mana gitu tuh. Iya. Ya padahal sudah diplesetkan itu ya Iya. sebetulnya. Ya memang plesetan kan. Iya, memang Karena plesetan. mau ngomong kasar Ya udah jadi tapi diplesetkan sama kayak di Jawa itu ya janco. Mohon maaf ya pendengar, ini Iya, bukan maaf misuh ya. begitu loh, bukan misuh. Tapi kalau di Jawa itu ada janco kemudian diplesetkan sehingga kelasnya itu agak menurun. Jadi jangkrik, Oh. jambret begitu loh, jambret ya begitu. Ya memang itu sengaja diplesetkan biar tidak ke taraf yang tertinggi begitu loh. Kelasnya biar agak aku sampai menurun. sekarang tuh belum paham jancuk itu apa coba. Ya misuh saja Oh, itu. misuh saja Misuh ya? saja. Sama kayak kalau orang Jakarta bilang ya anjing gitu itu. Ya sama saja. Perdebatan sih kalau banyak perdebatan kalau artinya jancuk itu sendiri apa ya banyak perdebatan. Iya sih. Jadi sehingga saya sendiri tidak bisa Banyak menyimpulkan bahwa ngasih- katanya ada yang bilang bahwa jancuk itu adalah nama tanknya Statementnya Belanda. macam-macam ya kan? Betul, banyak. Tapi kalau menurut si Jiwo Tejo kan dia kan presiden Jancukers. Iya, Presiden Jancukers. Presiden Ya Jancukers. itu aku juga taunya dari situ. Tetap Jancuk. Ya, apa lagi ya? Apalagi Hmm, kayaknya semuanya udah deh. udah. Kayaknya. Apalagi yang mau dibahas. Apalagi sepertinya sudah tidak ada. Sebetulnya masih banyak, tetapi memang santuy-santuy dulu lah. Santuy-santuy dulu. Jadi nanti kita undang lagi begitu kan. Oke. Yang penting sebetulnya memang ini niat kami itu kan memang podcast santri mengundang seorang Atika Hapsari memang ya salah satu harapannya bisa menaikkan engagement atau menaikkan view. Serasa influencer aku. Ya siapa tahu begitu loh. Sehingga nanti punya penonton baru dan punya pendengar baru begitu. Kan kita ya podcast sebetulnya ngikutin trennya Deddy Corbuzier, podcast sudah ada videonya begitu kan. Ya. Kalau dulu kan basicnya memang audio begitu. Terima kasih kepada tim podcast santri, suatu kehormatan udah Ya, disundang ke terima sini. kasih juga. Terima kasih sudah mau datang sendiri karena memang ya satu kami belum punya studio memang ya masih beginilah kadang waktu ya kami datang ke rumah narasumber kemudian bongkar-bongkar rumahnya Ya, nata-nata panggung Paham. begitu. Ya begitu makanya ini terima kasih sudah mau datang ke sini oke, siap. sudah panas-panas tadi tengah hari mau ke sini begitu kan. Demi podcast santri. Ya, terima kasih sudah bersedia hadir ngobrol-ngobrol Iya, bersama terima kasih kami. juga. Baik teman-teman, sahabat-sahabat pendengar, penonton yang di YouTube. Terima kasih. Jadi ini adalah obrolan kita hari ini tentang
ya banyak hal tadi yang sudah kita bahas bersama seorang Atika Hapsari dan saya akhiri. Apakah ada yang ingin disampaikan Ibu Ketua? Jangan lupa like, Biar kayak komen. YouTuber. Iya serasa ya. Like, comment dan subscribe. Subscribe. Kalau kata anak-anak kecil di kampung itu subscribe gitu kan. Subscribe Subscribe. gitu, ya. Oke lah. Tapi yang di Spotify cukup follow saja. Oke. Cukup follow. Di Apple Podcast sudah tayang juga Bu Ketua. Oke. Terima kasih. Semoga obrolan kita memberikan inspirasi. Iya. Nggak tahu ya inspirasi yang gimana. Iya. Tapi Atika Hapsari seorang yang menginspirasi begitu. Wow, menginspirasi. Iya dong begitu. Sudah sejak kelas 1 SMP, kelas 7 sudah nyantri, kemudian berkarir sampai jadi seorang pengurus cabang. Mungkin setelah ini ke PW ya. Enggak deh kayaknya. Lain aja Kan deh. bisa jadi. Enggak. No. Ya terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak sudah mau datang dan ngobrol-ngobrol. Semoga masih punya kesempatan berikutnya untuk ngobrol-ngobrol bersama. See you on next video. Ya. Dan terakhir wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preview.